GEBI 1, perjodohan. Maju terus, pantang mundur. Itulah moto hidupku yang selalu kuikrarkan dimanapun aku berada. Seperti saat ini, aku tengah berdiri di depan gedung yang menjulang tinggi. Aku tidak berniat menghitung jumlah lantainya berapa. Sebab, waktuku sangat mepet sekarang. Cepat kulangkahkan kaki lebar-lebar melewati pintu masuk. Dan menghampiri meja resepsionis. Permisi, Kak. Saya Alini Marjani. Pelamar kerja yang dipanggil interview hari ini. Ucapku memperkenalkan diri. Sengaja kubuat nada suara selembut mungkin. Berusaha memberikan kesan yang manis. Wanita cantik bersanggul tinggi. Yang berdiri di balik meja itu melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Kamu tidak diberitahu interviewnya jam berapa? Aku mengangkat alis. Jam 9, Kak? Tanyaku balik, ikut melihat jam dinding yang tergantung di belakang wanita itu. Masih jam 9 kurang 10 menit. Harusnya aku belum terlambat. Dia menghembus nafas kasar. Siapa yang memintamu datang jam 9? Interview sudah dimulai sejak pukul 8 tadi. Mataku membelalak lebar, serius, Kak? Tapi, kemarin sepuh. Ucapanku terputus, kala teringat sifat sepupuku. Yang lebih banyak minusnya itu. Kemarin ponselku berbunyi saat aku tengah mandi. Jadi, aku meminta tolong pada Mita untuk menerima panggilan itu. Karena aku yakin, itu pasti panggilan dari salah satu tempatku memasukkan lamaran kerja. Dan Mita mengatakan, interviewnya dimulai jam 9 pagi. Mita sialan. Awas kamu. Gerutuku menahan geram hingga kedua tanganku terkepal. Di mana, Kak? Kamu sudah terlambat. Sebaiknya pulang saja. Karena bos tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Resepsionis itu melemparkan tatapan iba. Dengan hati yang dongkol, aku berlalu dari sana. Sambil bersungut-sungut aku berjalan keluar. Mengucapkan sumpah serapah yang ditujukan untuk Mita. Awas aja anak itu, aku akan memberinya pelajaran saat tiba di rumah nanti. Tiba di parkiran yang sepi, aku meluapkan amarahku. Menghentak-hentak kaki sambil meninjau angin. Membayangkan Mita ada di hadapanku saat ini, dengan mata terpejam. Aku memutar badan sambil memegangi tas erat-erat. Ah! Teriakku kencang sambil terus berputar bukal. Aksi gilaku mendadak berhenti. Terlalu bersemangat menghajar Mita dalam angan. Hingga aku tidak menyadari ada orang lain di sekitarku. Dan terkena tas yang sedari tadi aku ajak berputar-putar. Saat aku berbalik badan, terlihat seorang pria mengenakan kemeja putih sedang terduduk di lantai, meringis kesakitan. Sambil memegangi hidungnya. Kamu salah minum obat ya? Sentaknya. Perlahan ia berdiri. Tinggi tubuhnya yang melebihiku puluhan sentimeter itu berdiri tepat di hadapanku. Aku sampai mendongak, agar bisa melihat jelas raut wajahnya. Beberapa detik aku terpana, menikmati hasil ciptaan Tuhan. Yang begitu sempurna, ada di depan mataku. Gantengnya, ucapku tanpa sadar. Sebelah alis lobat miliknya terangkat. Hei, kamu gading saya ngomong apa? Aku terkesiap, lalu buru-buru menunduk. Maaf Pak, saya tidak sengaja Pak. Memang saya bapak kamu? Bantaknya lagi. Cepat aku menggeleng. Bapak saya sudah tenang di surga. Jangan disebut-sebut. Dia ganteng-ganteng mukutnya sepedas cep. Apa kamu bilang? Saya cewek. Dia melangkah maju. Memangkas jarak di antara kami. Aku terperangah, lalu menepuk bibir yang suka sekali menyuarakan isi hati. Enggak, Kob. Siapa yang bilang bapak jual cabai? Saya gak ngomong gitu, bantahku cepat. Lelaki itu menggeram, lalu menarik daguku. Hingga kini, aku kembali mendongak dan bertatapan langsung. Dengan mata hazelnya itu, bagai terhipnotis. Dan seketika terbayang adegan drama Korea, aku berjinjit. Dan mendekatkan bibir ke wajahnya, cup. Hei, apa yang kamu lakukan? Tubuhku terdorong ke belakang. Hingga menabrak sebuah mobil yang langsung berbunyi nyaring. Melihat lelaki itu mengusap kasar bibirnya, aku kembali tersadar. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud melecehkan Bapak.
Aku menangkupkan kedua tangan di depan dada. Dan tubuh sedikit membungkuk. Tidak berani lagi aku menatap wajahnya. Pasti dia mengira aku perempuan mesum yang suka main sosor saja. Dasar mesum. Kamu sudah membuat bibir saya ternoda. Maaf, Pak. Saya kilaf. Saya juga gak sadar. Memberikan ciuman pertama saya pada orang asing. Ucapku menyesal. Katakan bagaimana kamu akan bertanggung jawab. Refleks aku menatapnya lagi, kukit wajahnya yang putih mulus dan bersih seperti pantat bayi itu sudah memerah. Hingga kedua telinganya. Gimana caranya, saya juga gak tahu, Pak. Aku mengedikkan bahu. Lelaki itu menatapku tajam. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun kedatangan petugas keamanan membuat bibirnya kembali terkatup. Oh, ada Mas Ansel. Itu yang bunyi, alarm mobil Mas ya? Tanya petugas keamanan yang berdiri di antara kami. Lelaki itu mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya dan menekan sebuah tombol hingga suara berisik tadi langsung menghilang seketika. Gak dari tadi. Gak tau apa, suaranya mengganggu banget. Gerutuku, lagi-lagi aku merasa tengah berbicara dalam hati. Sayangnya, ternyata ucapanku itu terdengar ke telinga dua manusia di depanku ini. Mas Ansel, lelaki yang ditanya itu menggelengkan kepala, petugas tetapi tidak mengalihkan itu. Pandangannya dariku, namanya tertulis Bandun. Silahkan kembali ke pos, ucapnya. Bandun membungkukkan sedikit badannya, lalu berbalik badan dan melangkah pergi. Kami tinggal berdua di area parkir yang sunyi itu. Sini KTP kamu. Sebelah tangan menadah di hadapanku, buat apa? Tanyaku cemas, takut dia malah melaporkanku ke polisi. Atas tindakan asusila tadi kulakukan dengan sengaja. Buruan sini. Dasar pemarah. Gak usah ngatain saya terus. Saya gak punya banyak waktu meladeni kamu. Sambil bersungut, aku mengambil data diri yang tersalip di dompet lusuhku. Saking banyaknya kartu dan suka belanja yang tidak penting. Saat aku menarik kartu dari sana, beberapa kertas itu ikut keluar dan berjatuhan hingga berserakan di atas lantai. Lelaki itu mengambil KTP-ku dan memotretnya. Cepat aku memungut kertas yang berserakan dan memasukkannya asal ke dalam tasku. Biarlah nanti di rumah aku bereskan. Nih. Dia mengembalikan kartu identitasku. Kenapa KTP saya dipotret, Pak? Buat syarat pengajuan pinjol, sahutnya santai, membuatku membelalak. Jangan dong, Pak. Seumur hidup saya belum pernah ngutang. Jangan merusak citra saya, dong, Pak. Sungutku. Lelaki itu menahan tawa, mungkin ia menikmati kepanikanku. Ini sebagai jaminan, karena kamu sudah merusak citra kamu sendiri. Mulai saat ini, kamu resmi punya hutang sama saya. Hutang tanggung jawab. Tegasnya. Bapak jangan buat saya bingung dong. Gimana caranya saya tanggung jawab gara-gara gak sengaja cium Bapak? Nanti akan saya pikirkan caranya. Kalau sudah ketemu, saya akan cari kamu. Dia menggeser tubuhku agar menyingkir dari sisi mobil yang berbunyi tadi. Setelahnya, mobil mewah berwarna hitam pekat itu melaju pelan meninggalkan area parkir. Aku menghembuskan nafas. Belum setengah hari, tapi sudah dihadapkan dengan banyak masalah. Kuhampiri mobil peninggalan ayahku yang terlihat mencolok di antara mobil lainnya. Membuka dan menutup pintunya secara perlahan. Sebab mobil ini sudah sangat tua. Aku takut pintunya terlepas jika aku membantingnya kuat-kuat. Memasuki halaman rumah yang tampak asri itu, mataku menyipit melihat mobil asing sedang terparkir di bawah pohon jambu. Tempat biasa aku memarkirkan si antik. Begitulah aku menyebut mobil tua warisan ayah. Terpaksa kali ini aku memarkirkannya di sisi lain, turun dari mobil dan melangkah ke arah pintu dapur. Sekilas aku melirik ke ruang tamu. Dari pintu depan yang terbuka lebar, banyak orang di sana dan semuanya terlihat asing bagiku. Alini, mau kemana? Panggilan Tante Hayati membuat langkahku berhenti. Aku berbalik badan dan menghampirinya. Mau masuk, Tan? Segan lewat depan, lagi banyak orang. Jawabku dengan suara pelan. Loh, kok malah segan? Mereka itu tamu kamu, kok. Sana temui dulu. Dahiku mengernyit bingung. Aku saja tidak mengenal mereka.
Kenapa tante malah mengatakan mereka tamuku? Masih bertanya-tanya dalam hati, aku menurut saja saat tante menarik tanganku dan memasuki ruang tamu. Ini dia, Alini keponakan kudet Iman ah. Cantik kan? Kepalaku menoleh cepat ke arah tante. Apa maksudnya? Dan saat aku menoleh pada orang-orang yang duduk berderet di atas karpet, mereka semua tersenyum senang sambil mengangguk-anggukkan kepala. Cantik sekali, Mbak Yu. Sangat cakep jika disandingkan dengan anak kami. Ujar seorang wanita seusia tanteku itu. Banyaknya emas yang menggantung di tubuhnya itu membuatnya terlihat seperti toko emas yang berjalan. Tuh, kan, apa ku bilang? Kalian pasti tidak akan kecewa setelah melihatnya. Dia ini keponakanku yang paling cantik. Pujian Tante Hayate tidak membuatku tersipu dan merasa bangga. Yang ada aku semakin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Tante, ini ada apa sih? Mereka siapa? Alinya kenal, bisikku. Tante menarikku hingga duduk di atas karpet, bergabung dengan mereka. Kalau gak kenal, ya tinggal kenalan aja. Ini teman arisan Tante. Namanya Tante-Tante. Ayo, salaman dulu. Meski masih bingung, aku tetap menurut. Aline, Tante, ucapku memperkenalkan diri. Saat mencium punggung tangannya, satu persatu mereka ku salami. Sambil kuhitung jumlahnya ada 7 orang. Ini gak usah. Dia supir kami, cegah Tante-Tante. Saat aku ingin meraih tangan keriput milik lelaki yang usianya sudah senja itu, tak kuhiraukan larangan Tante-Tante, aku lanjut menyalami lelaki tua itu. Bagiku, tidak peduli kedudukannya apa. Selagi ia adalah orang tua yang patut dihormati, aku akan tetap berlaku sopan padanya. Sudah cantik, akhlaknya pun baik, ya ma. Pasti Hamdan gak bakalan menyesal dijodohkan dengannya. Cetus seorang bapak-bapak yang kuyakini suami Tante-Tante. Mendengar itu, aku mencolek paha Tante Hayate. Adik kandung ayahku itu malah senyum-senyum sambil menaik turunkan kedua alisnya. Iya, gak nyesal kita datang kemari, sahut Tante-Tante. Akun tertawa sumban, maaf nih, Tante. Sepertinya saya harus membuat kalian menyesal. Datang kemari karena saya sama sekali tidak tahu tentang perjodohan ini. Dan belum niat untuk menikah dalam waktu cepat, ucapku lugas. Mereka yang tadinya masih senyum-senyum seketika menatapku dengan wajah masam. Menyadari itu, Tante Hayati mencubit betisku. Terima aja, Lin, bisiknya. Enggak, Tan. Alina belum mau kawin, kok. Lagian, Alini gak mau nikah sama orang yang gak Alini kenal. Aku menatap satu persatu tamu kami itu. Maaf ya, Tante. Kang, Mas Kebe. Saya benar-benar tidak bisa menerima perjodohan ini. Setelah mengatakan itu, cepat aku berdiri dan berlari ke kamar. Mengunci pintunya, lalu menjatuhkan diri di kasur. Mendengar suara tawa melengking, aku terperanjat. Memperhatikan sekeliling kamar. Tidak melihat siapapun selain pantulan diriku sendiri di tigapan cermin. Semakin kutajamkan pendengaran, aku merasa suaranya tidak asing. Kuambil sapu yang menggantung di balik pintu kamarku dan memasukkan gagangnya ke bawah kolong kasur. Suara tawa itu kini berubah menjadi pekikan kesakitan. Keluarga? Atau mau kupukuli terus? Ancamku. Sedetik kemudian, terlihat sosok manusia keluar dari bawah kolong. Wajah menyebalkannya itu menyinyir seperti tanpa dosa. Kebiasaan deh masuk ke kamar orang tanpa izin. Gerutuku kesal menggantungkan kembali sapu ke tempat semula. Mita menggoyang-goyangkan tubuhnya, lalu duduk di pinggir kasur. Cih, yang mau dikawinin? Ledeknya memeletkan lidah. Kulempar bantal berbentuk hati berwarna merah muda. Tepat mengenai wajahnya. Sakit, Alin. Pekiknya, gagan wajah yang dibuat-buat. Dasar tukang akting. Syukurin, itu belum seberapa dibandingkan keusilan kamu kemarin. Gara-gara kamu bohongi aku jadi gagal dapat kerjaan. Ucapku mengeluarkan unek-unek padanya. Wajah Mita ditekuk, bibir bawah Nua maju dan bergerak-gerak. Seakan melaku. Mita, mau kutimpuk lagi kamu, ancamku. Mita menggeleng cepat, jadi kamu masih pengangguran, Lin? Wajahnya menatap polos saat bertanya, iyalah.
Coba aja kamu gak usil, pasti sekarang aku sudah diterima kerja. Sahutku masih kesal, ku buka lemari, mencari baju ganti. Bagus dong, lebih baik kamu di rumah, biar aku ada temannya. Aku memutar bola mata, Niet, kamu gak kasihan sama mamamu? Memelihara dua pengangguran, yang porsi makannya melebihi kulit? Mita tergelak, biarin aja, duit mama banyak, kok banyak pun kalau dihabiskan sama kita berdua. Gak akan cukup seumur hidup. Mita hal, aku juga harus tahu diri. Sudah menumpang, malah merepotkan terus. Ucapku sambil melepas satu persatu kancing ke meja. Ya kalau begitu, terima aja jodohmu tadi. Kenapa ditolak? Aku dengar, mereka orang kaya baru, hartanya banyak. Gak akan habis 7 turunan, 8 tanjakan. Dan 9 tikungan, dia terbahak. Kulemparkan ke meja bau keringat itu ke pangkuannya. Enak saja bilang jodohku. Kenapa gak kamu ajak dikawinkan sih? Kerjanya makan tidur doang. Kuliah gak mau, kerja juga gak mau. Hobi banget jadi beban orang tua, omelku. Mita mendelik tak suka mendengar ucapanku tadi. Aku juga gak mau jadi beban kali. Lin, kamu ajak gak? Toka. Mita tak melanjutkan ucapannya, ia melompat turun dari kasur. Dan membukakan pintu kamar. Dari kapan kamu di sini, Min? Mama panggilin dari tadi, kok gak nyahuan? Cerutus Tante Hayati, seraya melangkah masuk ke kamarku. Cepat aku menarik celana pendek, hingga ke pinggang. Lalu memungut pakaian yang kukenakan tadi. Memasukkannya ke dalam keranjang khusus pakaian kotor. Mita ketiduran di kamar Olin. Ma, aku tak iya berbohong. Wajahnya saja tidak menunjukkan tanda orang yang baru bangun tidur. Tante Hayati mendecakkan lidah, lalu menarik kursi di balik meja rias. Tatapannya tajam menyoroti mataku, hingga terasa menusuk di ubun-ubun. Tiba-tiba aku merasa gerah. Alin mau bikin es dulu. Tante mau? Aku hanya menawari Tante Hayati. Karena Mita tidak suka es. Nanti aja bikinnya. Tanti mau bicara sama kamu. Jika sudah begitu, aku tidak bisa lagi mengelak.